Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kembali kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau menanggalkan segala beban kita pagi ini. Kita mau datang memuji, menyembah Tuhan, amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami ada. Layaklah Engkau kami tinggikan Tuhan pagi hari ini. Dengan hati bersuka, dengan hati yang memuji Tuhan, kami mau datang Tuhan. Menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kuasai kami Tuhan, dimanapun kami berada. Pagi hari ini biarlah hanya kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Sehingga kami percaya Tuhan ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kami. Yang memulihkan kami, yang menyembuhkan keadaan kami Tuhan. Karena Engkau bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Dia. Karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Amin. Bersandar
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita percaya kalau kita sampai pada hari ini, itu semua karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita, dan bahkan Tuhan yang selalu menjaga kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita percaya semua karena kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana menghadapi satu situasi yang menekan kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita percaya ada satu anugerah Tuhan yang besar. Kita diajar oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh boleh meletakkan semua perkara apapun yang sedang kita alami di bawah kaki Tuhan. Sehingga ketika kita semua ada, itu karena Tuhan yang sudah menopang, menjaga, melindungi kita dan menjadi orang yang menang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya berharap semuanya tetap dalam keadaan baik, sehat, dalam keadaan penuh dengan iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar lewat firman-Mu kembali kami diingatkan bahwa ketika kami mengalami banyak masalah, persoalan yang menekan jiwa hidup kami masing-masing, satu hal yang kami tahu, tangan Tuhan yang kuat akan menjaga, akan melindungi, bahkan menopang kami. Apapun yang kami alami dalam hidup kami, kami percaya Tuhan Engkau sendiri bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami tahu selalu ada jalan keluar dari setiap masalah yang sedang kami hadapi, karena Engkau adalah jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Kalau sebentar kami dengar firman-Mu, biar firman-Mu yang berkuasa di dalam hati kami, di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu cerita di dalam Alkitab dari 1 Samuel pasal 30 tentang seorang yang bernama Daud ketika mengalami tekanan dalam hidupnya yang luar biasa. Dia betul-betul mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari seorang Daud ini dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 25. Agak panjang, tapi mari kita baca supaya kita mengerti jalan ceritanya. Saudaraku, ayat pertama firman Tuhan, Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Dan Ziklag telah dikalahkan mereka dan dibakar habis. Perempuan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah dibawa mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia, nyaring sampai mereka tidak kuat lagi dan menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Dan Daud sangat tercepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek bahwa efod kepadaku, dan maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang bersama-sama dengan dia sampai kepada mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran bersama 400 orang. 200 orang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor, berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir dari padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak, siapakah engkau, dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb dan orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb, Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan kepadaku jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, maka engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu kepada gerombolan itu.
Ia menunjukkan jalan itu kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan besar yang telah dirampas dari mereka dari tanah orang Filistin dan tanah orang Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang daripada mereka, hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dari jarahan sampai ke segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya telah dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, lembu, semuanya digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang itu menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, jangan kita berikan kepada mereka apa yang menjadi jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istri dan anak-anaknya itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang-orang yang berpegang itu akan dibagi sama-sama. Dan demikian halnya sejak hari itu seterusnya ditentukan untuk menjadi ketetapan bagi peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cerita tadi menceritakan tentang bagaimana suatu hal yang terjadi bagi keluarga Daud dan bagi para pengikutnya. Waktu Daud dengan pengikutnya tinggal di Ziklag dan Ziklag diserbu oleh orang Amalek, maka orang-orang Amalek itu menawan istri dan anak-anak daripada mereka semuanya. Harta mereka dirampas, semuanya hilang, dan bahkan Ziklag dibakar. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, kadang-kadang kita tidak pernah mengerti. Karena masalah persoalan apapun dalam hidup kita, dia tidak pernah memberitahu kita sebelumnya. Dia bisa datang kapan saja semau dia datang, karena kita tahu pasti bahwa adalah sesuatu hal yang kita harus sama-sama menerima, bahwa segala keputusan Tuhan yang berlaku atas kita. Kita tidak pernah mengerti ada tujuan Tuhan di balik semua bencana yang kita alami. Segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan ajarkan lewat peristiwa itu. Bagaimana kita bisa melihat peristiwa demi peristiwa dalam hidup kita ketika Tuhan menopang kita, ketika Tuhan menolong kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya segala sesuatu itu atas izin Tuhan. Segala sesuatu yang menimpa kita itu karena Tuhan sudah mengetahuinya. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, marilah kita belajar bahwa segala sesuatu yang kadang menimpa kita itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Boleh saja terjadi dalam hidup kita. Tapi itu bukan berarti Tuhan membenci kita. Bukan berarti Tuhan memusuhi kita. Bukan berarti Tuhan menjauh daripada kita. Tidak. Tuhan sedang ingin menguji iman setiap kita. Tuhan sedang ingin menguji sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Sama ketika dia bawa keluar orang-orang Israel dari tanah Mesir, melewati padang gurun yang panas, yang kering, yang gersang. Dan Tuhan menyatakan begini, aku ingin menguji sejauh mana iman mereka, percaya mereka kepadaku. Ada sesuatu ya saudaraku dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Nah, hari ini kita bisa belajar bagaimana seorang Daud bisa mengalami hal itu dan dia tetap menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Apa yang pertama dia lakukan? Yang pertama adalah dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Ketika kesedihan, kegalauan, kelemahan di dalam dirinya, sesuatu yang menekan batinnya, menekan jiwanya, itu menekan hidupnya luar biasa. Tentu kalau keadaan ini menimpa kita, saya rasa setiap kita juga akan mengalami hal yang sama yang dialami oleh Daud. Kebingungan, bagaimana caranya melepaskan istri dan anak-anak mereka, bagaimana mereka bisa dilepaskan, dibebaskan. Ada satu kebingungan, ada satu hal yang mungkin menekan jiwa kita, bagaimana caranya di dalam segala kelemahan, di dalam segala hal yang mungkin menjadi kekurangan dalam hidup kita.
ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam diri Daud ya. Daud kemudian apa yang dikatakan di situ dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, lihat, luar biasa sekali. Di tengah keadaan yang kacau balau, ya, di tengah sesuatu yang menekan dia, kebiasaan orang pada umumnya ketika keadaan menekan dia, apa yang terjadi dalam jiwanya? Setan akan membisikkan kepada dia, kepada dirinya, kepada jiwanya, udah putus asa, udah bunuh diri aja, udah menyendiri aja, udah sesali jiwamu. Nah, saudaraku, iblis sedang membiarkan itu, membisikkan itu kepada jiwa kita ketika kita sedang tertekan, ya. Kadang saya suka memperhatikan, saudaraku, kalau orang sedang dalam tertekan, dia ngelamun, dia diam sendiri, menyendiri, dia tidak mau diganggu dengan yang lain, dia merasakan sepertinya dia yang paling malang, dia yang paling susah, dia yang paling menderita, dia mau menyendiri. Lalu ditanya, kenapa kamu mau menyendiri? Dia bilang, saya kepingin menyendiri saja, saya pengen tenang. Saudaraku, itu bukan jalan keluar. Apalagi bunuh diri. Banyak orang yang sedang mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini, sekarang lebih memilih bunuh diri. Saudara tahu akibatnya apa? Kalau orang yang membunuh dirinya sendiri, itu berarti sudah melawan firman Allah. Yang pertama, yang kedua itu adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, menimbulkan kesusahan. Persoalan tidak selesai dengan membunuh diri, saudara. Persoalan harus dihadapi. Kalau kita percaya kepada firman Allah, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, persoalan apapun kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Kita tahu pasti ada jalan keluar bersama dengan Dia. Nah, tidak usah macam-macam, tidak usah cari teman, tidak usah cari orang-orang yang sama dengan kita nasibnya, kita ngobrol sama-sama, kita nangis, kemudian kita menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Bahkan yang lebih lucu lagi zaman sekarang, saudara, kalau punya kesusahan ditulisnya di medsos. Berharap ada orang yang simpati dengan dia, berharap ada orang yang sama-sama dengan dia memberikan solusi. Salah, Anda sedang membuka aib Anda. Ketika Anda menulis masalah Anda di medsos, Anda sedang membuka aib Anda. Orang sedang mengukur sejauh mana, saudara. Karena itu stop. Sama seperti Daud katakan, dia memilih untuk menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Alih-alih dia seperti kita mungkin pergi cari teman, cari tempat yang tenang, kemudian kita menulis di medsos, tidak. Daud menguatkan dirinya kepada Tuhan. Apa yang dilakukannya? Dia berdoa. Dia memohon kekuatan dari Tuhan. Dia tahu hanya Tuhan, tangannya yang kuat yang mampu melepaskan segala sesuatu. Dia tahu kalau dia berharap kepada manusia dia akan kecewa. Kalau dia berharap kepada keadaan dia akan kecewa. Tapi Daud berharap kepada Tuhan. Dia melihat tangan yang kuat, dia mengalami tangan yang kuat yang menopang dia selama ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang pertama adalah ketika tekanan itu datang buat jiwa kita, buat hidup kita, buat batin kita, jangan cari siapapun kecuali cari Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, mohon Tuhan yang akan memberikan jalan keluar buat kita. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, jangan salahkan situasi, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan. Mari datang pada Tuhan, tunduk, sujud di bawah kakinya, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pencerahan. Nah, yang kedua adalah apa yang terjadi, saudaraku, ketika Daud selesai dia melakukan apa yang memang dia harus lakukan, dia sujud di kaki Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Pada ayat ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berkata, pergilah, susulah, sebab engkau akan melepaskan tawanan. Saudaraku, luar biasa. Ketika kita mencari wajah Tuhan, ketika kita betul-betul bersujud di kaki Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh tulus hati kita, kita tahu hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita, maka Tuhan akan menjawab dari surganya. Dia akan memberikan kepada kita kelepasan, Dia akan memberi kepada kita kelegaan. Dia selalu memberikan mukjizatnya tak kalah kita memohon kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membenci kita.
Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi susah. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sejahat apapun kita, sampai saat ini Tuhan selalu sayang buat kita. Dia mati untuk kita untuk selama-lamanya. Bukan sementara waktu kita berbuat baik Tuhan sayang sama kita. Bukan sementara kita berbuat yang benar Tuhan sayang sama kita. Enggak, saudaraku. Seumur hidup kita, saudaraku, yang terjadi Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan sayang sangat kepada kita. Dia tahu kelemahan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya kemarin membaca satu ayat firman Tuhan yang berkata, namamu tertulis di telapak tanganku. Saya merenungkan ayat ini dan saya mengingat ayat ini. Ya, di kayu salib Tuhan menulis nama kita. Di dengan pakunya yang melubangi tangannya, nama kita tertulis di situ. Korban Yesus di kayu salib. Itulah karena kita, saudara. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan dengan mengorbankan dirimu sendiri. Karena Tuhan saja yang sanggup menolong kita. Karena itu belajar untuk itu. Nah, yang ketiga adalah bertindak dengan iman. Oh, ketika selesai begitu dia ngomong, langsung kah? Ya, Tuhan melihat bahwa ini Daud melihat bahwa ini kesempatan. Nah, luar biasa sekali, saudaraku. Orang-orang bersama dengan Daud ini menyerang mereka dan luar biasanya mereka mendapat kemenangan yang hebat sekali. Ayat 17, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua tawanan, apa yang dirampas oleh orang Amalek semua dilepaskan. Kedua istrinya dilepaskan dan oleh Daud. Tidak ada yang hilang. Saya mau bilang sekali lagi sesuai firman Tuhan, tidak ada yang hilang pada mereka, dan hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai laki-laki dan anak perempuan dari sejarahan sampai segala sesuatu yang dirampas mereka, semua dibawa Daud kembali. Saudaraku, perhatikan itu luar biasa. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika janji Tuhan kita yakini, ketika iman kita bertumbuh di dalam iman percaya kita, ketika kita bersujud kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, ketika kita percaya janjinya pasti akan terjadi. Saudaraku, yang luar biasa, Tuhan mengembalikan semua yang menjadi milik kita yang dipinjamkan Tuhan. Itu milik Tuhan. Dia gak akan pernah pinjamkan miliknya itu kepada orang-orang yang jahat, yang tidak layak. Tuhan hanya memberikan kepada kita apa yang harusnya kita terima dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya percaya kalau hari ini kita mengalami banyak tekanan dalam hidup kita, perhatikan baik-baik. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan melindungi. Asal engkau sujud di hadapannya, engkau tunduk di bawah kakinya, engkau menyerahkan semua persoalanmu kepadanya, maka Tuhan akan membebaskan semuanya dan Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Percaya kepada janji Tuhan. Ini hanya bukan untuk Daud, tapi pada setiap orang yang percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya untuk Daud. Tuhan Yesus adalah untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan Dia pasti akan melakukannya buat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari, saya percaya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ketika saudara mendengarkan renungan ini, saya percaya di antara saudara sedang mengalami sesuatu yang menekan saudara. Mari datang pada Tuhan, sujud di kaki Tuhan, cari wajah Tuhan, cari jalan keluar bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan semuanya, percayalah. Nah, mari kita belajar untuk hal itu. Dan yang terakhir adalah ketika Tuhan memberkati Daud, ketika Daud sudah dipulihkan keadaannya, tidak ada satupun yang hilang dari harta Daud, tidak ada satupun yang hilang dari keluarga Daud, dan Tuhan memulihkan keadaan mereka dengan luar biasa sekali. Apa yang dilakukan Daud setelah itu? Saudaraku, bukannya dia bersuka cita, alih-alih dia merayakan kemenangan dengan pesta pora. Kebanyakan dari kita seperti itu. Kalau kita sudah terbebas dari masalah kita terbebas dari persoalan kita terbebas dari segala hal, kemudian kita mulai berpikir, wah, gua mau mengucap syukur, gua mau berpesta untuk mengucap syukur. Saudaraku, ini tidak salah. Tapi saya mau katakan, daripada hal itu dibuang dengan percuma, mengapa kita tidak lakukan yang lebih baik? Daud ketika dia mendapatkan kemenangan dari Tuhan, ayat 24-25, semua jarahan itu dibagi rata, saudaraku. Oh, luar biasa. Daud tidak pernah melupakan orang-orang yang bersama dengan dia. Daud tidak pernah melupakan orang-orang yang mungkin selama ini katakan saja
tidak pernah melakukan apa yang seperti Daud lakukan. Orang-orang yang selama ini mungkin bersama dengan Daud hanya asal-asalan, hanya sekedarnya saja, tapi Daud tidak pernah melupakan perbuatan mereka. Dan baiknya Daud adalah semua jarahan dibagi rata. Kalau mungkin dalam hidup kita saudara, kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Tapi paling tidak, kita tidak membuat sakit hati orang lain. Mari kita belajar bagaimana kita bisa melakukan yang sama seperti Daud lakukan. Daripada pesta pora, daripada hal itu terbuang percuma, walaupun itu tidak salah, lebih baik kita berikan kepada orang-orang miskin, pada orang-orang yang sedang membutuhkan sesuatu. Sama seperti kita ketika kita mengalami sesuatu, membutuhkan sesuatu, mari kita berikan itu juga kepada orang lain. Saya percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam diri kita semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berhasil, ketika engkau beruntung, ketika engkau sudah dilepaskan, ingatlah ketika ada orang-orang yang berdoa kepada kita, mungkin tidak langsung menyebut nama kita, tapi ada orang-orang yang selama ini setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik berdoa untuk supaya kita semua boleh mengalami kemenangan. Percaya itu akan terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ingat mereka. Kalau engkau sudah berhasil beruntung dalam hidupmu dan diberkati, ingat mereka. Karena ada banyak orang-orang yang membutuhkan. Daripada engkau berpesta pora hanya untuk menyenangkan dagingmu, lebih baik engkau berikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekelilingmu, orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan pasti akan memberkati. Mari saudaraku yang kekasih, kita bisa belajar dari Daud bagaimana dia bisa melakukannya dan dia menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Saya percaya masalah apapun dalam hidup kita, Tuhan sedang menguji iman kita, Tuhan sedang menguji ketulusan kita. Karena itu tetap bertahan, tetap cari wajah Tuhan, tunduk di bawah kaki Tuhan, dan bersama Tuhan kita akan pasti menang. Dan ingatkan yang satu itu, jangan lupa, ketika engkau menang ada orang-orang yang berdoa untukmu. Ingatkan itu dalam dirimu. Nah saudaraku, saya percaya lewat firman Tuhan yang kita dengar, kita akan melihat kasih Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, Yesus mati bukan untuk satu orang, tapi untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu, marilah kita tunduk di bawah kaki Tuhan. Kita percaya janji Tuhan pasti terjadi. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, sungguh kami percaya apapun yang akan terjadi dalam hidup kami, yang menekan jiwa kami hari ini, kami tahu pasti Engkau melihat, mengetahuinya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bersama tetap dengan Tuhan, memberikan kepada kami Tuhan anugerah iman, supaya kami bertahan dalam segala pencobaan apapun, dan kami boleh bersama dengan Tuhan mencapai satu kemenangan dalam kasih karunia-Mu di dalam nama-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa. Kami tahu ada selalu jalan keluar buat setiap masalah kami. Kami tidak perlu melakukan hal-hal yang jahat dalam diri kami. Kami tidak perlu melakukan apa-apa yang bodoh di dalam diri kami. Kami mau hanya bersandar kepada Tuhan, percaya pada janji Tuhan, dan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami tekanan dalam hidup mereka, apapun yang mereka alami. Mari Tuhan bersama dengan mereka, bersama dengan kami, bersama dengan seluruh jiwa-jiwa kami. Terima kasih Bapa. Mari kami percaya Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu. Bapa yang baik, terima kasih juga untuk kami yang ada di negeri ini. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya di negeri ini, kami percaya Tuhan juga pasti memiliki maksud untuk supaya kami semua orang-orang percaya di negeri ini boleh berdoa untuk bangsa ini, supaya bangsa ini juga diberkati oleh Tuhan. Mereka juga boleh mengalami sukacita Tuhan di dalam hidup mereka, mengalami keselamatan dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tidak boleh egois hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami juga mau berdoa buat keselamatan mereka. Buat pemimpin bangsa ini ya Tuhan, Tuhan berkati. Beri hikmat kepada mereka takut akan Allah, sehingga mereka dapat memimpin bangsa yang besar ini dalam kebenaran firman-Mu, dalam takut akan Allah, dalam keadilan, sehingga mereka semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati bangsa kami. Terima kasih Bapak untuk gereja-gereja yang ada di negeri ini. Kami percaya gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa berkat, untuk menjadi pelita, menjadi garam, menjadi contoh, menjadi teladan tentang Tuhan yang hidup dalam diri setiap anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin sinode yang ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Kami percaya Tuhan
akan memakai hidup mereka untuk menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di negeri ini, dan kami percaya negeri ini akan dipenuhi damai sejahtera kalau kami sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang menopang, menjaga, melindungi mereka dari mulai bayi-bayi sampai kepada orang-orang tua. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.